Halo para seturmer semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para subscriber ABL channel semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dan yang pemula ataupun yang sudah senior. Pada video kali ini saya mau sekedar sharing dan berbagi pendapat ya kepada semuanya soal kekurangan dan kelebihan 3 buah model setrum ikan. Ini ada PDC, PAC, dan Platina ya teman-teman. Ini 3 buah model setrum ikan ini masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya, dan masing-masing dari 3 model setrum ikan ini mempunyai kemampuan yang terbatas ya teman-teman. Jadi nggak boleh sembarangan memakai, hanya untuk orang yang sudah berpengalaman dan profesional ya. Yang mau saya bahas yang pertama, ini ada setrum PDC yang full protect, ini yang 4 MOSFET ya teman-teman. Untuk menurut pendapat saya, yang model seperti ini dari segi fisik kelebihannya adalah si model PDC ini sangat ringan ya teman-teman. Kalau dibawa ngebolang ini enggak berat dibawa kemana-mana ya. Dan untuk kelebihannya yang kedua, si setrum PDC ini mempunyai performa voltase atau outputnya besar ya teman-teman. Dan untuk tingkat keefisiennya setrum PDC yang model seperti ini masih kategori tergolong agak irit di aki ya teman-teman, karena enggak seperti yang model PDC jumbo yang full liwang, itu sedikit agak boros. Kalau yang model PDC seperti ini yang 4 fat kecil ini masih sedikit irit di aki. Dan yang kelebihan yang ketiga, model PDC ini sudah dilengkapi apa ini namanya, MOSFET SMD ya. MOSFET ini untuk polaritas ke aki, jadi kalau kebalik ini rangkaian yang lain ini aman ya teman-teman. Yang paling kalau yang kebalik salah pasang ke aki, si MOSFET SMD ini yang MOSFET polaritinya aja yang rusak ya, kalau yang lain masih tetap aman. Terus kalau untuk kekurangannya, model PDC yang seperti ini dari segi fisik dan komponen ini alatnya agak sulit ya, bukan mudah ya, agak sulit dicari komponen-komponen dari setrum PDC ini. Hanya pada daerah area tertentu yang masih banyak yang terjual ya komponen-komponen yang terdapat pada rangkaian ini. Misalkan kalau kita mencari SCR ya, SCR atau yang transistor yang BT151 ini, kalau di tempat saya agak susah, nggak ada ya yang jual ya, kalau kecuali kita mau mesannya di online. Dan seperti lagi yang MOSFET ini, MOSFET N channelnya juga di tempat saya nggak ada yang jual, kita mesti membelinya di online ya teman-teman. Kalau untuk rangkaiannya ini agak sedikit rumit ya teman-teman. Ini harus orang yang sudah berpengalaman, yang udah tahu di bidang elektronik ya. Kalau kesalahan merakit, kalau kita nggak paham di bidang elektronik ini susah ya teman-teman ya. Biasanya sering ada kerusakan
kalau kita asal-asalan merakitnya atau memakainya nggak tahu ya sistem kerjanya. Dan kekurangan yang kedua si setrum PDC ini kalau dibawa ngebolang ini harus sangat hati-hati ya teman-teman. Walaupun ini sudah full protect ya, tapi ini nggak bisa digunakan secara terus-menerus ya buat ngebolang. Karena apa? Karena rangkaian ini yang terutama pada MOSFET-nya ini, kalau kita beli MOSFET yang abal-abal bukan yang ori, ini akan mudah panas dan cepat rusak ya. Ini bisa mudah jebol kalau dibuat untuk ngebolang setiap hari. Kalau kita pakai yang MOSFET abal-abal, ini akan cepat rusak ya. Terus kekurangan yang ketiga untuk skema ya, skema dan komponen-komponen ini harus orang yang sudah tahu, yang sudah berpengalaman di bidang elektronik ya, yang terutamanya pada trafo ini ya, trafo EE35 ini. Tapi yang saya pakai ini EE28. Ini menggulung trafo ini enggak sembarangan ya, nggak bisa salah-salan. Ini memiliki perhitungan ya, dan memiliki rumus untuk membuat trafo PDC yang pakai ferrit seperti ini ya. Mungkin itu saja yang bisa ABL tahu tentang kekurangan dan kelebihan setrum PDC ya. Terus yang kedua lanjut ke setrum PAC yang pakai transistor ya teman-teman. Kalau yang ini menurut saya ini dari segi komponen dan fisik ini juga masih tergolong agak ringan, barangnya nggak terlalu berat ya, agak ringan karena ini trafonya kecil, nggak seperti trafo yang dijual di pasaran. Itu yang kelebihan yang pertama. Terus yang kedua, untuk rangkaiannya ini sangat mudah ya, sangat mudah dipahami, dimengerti. Walaupun yang masih pemula, yang masih awam itu pasti cepat bisa untuk merakit yang model seperti ini ya teman-teman, mudah dipahami. Itu kelebihan yang kedua. Terus kelebihan yang ketiga, si setrum PAC ini outputnya juga besar ya teman-teman, karena ini jenisnya seperti inverter ya, dari DC ke AC. Ini untuk frekuensinya sangat tinggi sekali ya ketimbang dari model PDC ini. Kalau kita lihat dari output trafonya, kalau kita konsletin itu apinya besar ya teman-teman di sini di kabel yang output trafo. Terus kelebihan yang ketiga ini dari kita lihat segi komponen juga, kalau kita cari ya yang alat-alat ini, rangkaian ini, komponennya ini masih bisa ya, masih bisa dicari, masih bisa dibeli di tempat saya. Dan kalau mau membuat trafonya yang seperti ini pun, ini masih kategori masih muda ya teman-teman, membuat menggulungnya sendiri. Terus kekurangannya, bicara serta soal kekurangannya, kekurangan yang pertama, setrum ikan jenis ini sangat-sangat boros di aki ya teman-teman. Walaupun pakai aki yang kecil, pakai trafo yang kecil pun
atau pakai aki yang besar, ini yang jenis ini model kayak gini ini masih tetap boros ya teman-teman. Ini kemarin sudah saya tes direndam, memang ini tahan air ya, itu termasuk kelebihannya. Ini tahan air, enggak koslet direndam. Ini besi kerennya aja sampai berkarat seperti ini ya teman-teman. Dan kelebihan yang ketiga, kekurangan yang ketiga, si model strom ikan yang seperti ini tidak memiliki polaritas aki kebalik ya. Ini kalau ini input ke akinya masangnya kebalik, ini transistornya langsung jebol ya teman-teman. Nggak bisa asal-asalan masang ke aki teman-teman. Terus untuk keefisiennya si strom yang model seperti ini kalau menurut saya masih kurang efektif ya teman-teman. Nih saya baru nyadar ternyata diodenya sudah putus ini ya teman-teman. Mungkin kemarin pas saya tes di air, saya rendam, ini diodenya ternyata langsung putus nih, pecah ya. Ini kameranya nggak mau fokus. Nah kelihatan diodenya langsung pecah nih waktu pas direndam. Saya baru nyadar hari ini. Terus lanjut lagi ke strom platina. Kalau yang strom ikan model seperti ini kelebihannya banyak ya teman-teman. Karena yang model seperti ini, kelebihan yang pertama adalah ini sangat irit di aki ya teman-teman. Walaupun ukurannya besar, pakai aki kecil tetap ini hemat dan irit di aki. Kelebihan yang kedua, ini untuk yang orang-orang yang masih pemula, masih awam, ini mudah dipahami rangkaiannya. Dan untuk dari segi komponen ini sangat mudah, gampang ya, mudah gampang dicari dimanapun ya teman-teman. Dari kondensor atau kawat yang email tembaga ini, kapasitor platina nih masih mudah dicari ya di tempat-tempat manapun. Terus kelebihan yang ketiga, kalau yang model seperti ini strom platina ini nggak mudah drop di air ya teman-teman, karena nih sistem kerjanya melalui induksi dari besi keren ini nggak mudah drop. Jadi kalau menurut saya ini, saya paling suka yang model pakai platina seperti ini ya. Dan kelebihan yang ketiga, strom platina model seperti ini, walaupun kita pasangnya, kita pakainya asal-asalan, ini nggak mudah rusak ya teman-teman, nggak mudah rusak. Terus cara memperbaikinya pun sangat gampang ya, ketimbang yang model PDC dan PAC. Ini harus yang sudah berpengalaman, yang sudah tahu di bidang elektronik ya. Kalau yang model seperti ini yang pakai platina ini, meskipun orang masih belajar, masih ya belum paham ya, nggak tahu elektronik, ini masih bisa ya untuk diperbaiki sendiri, masih gampang, cara memakainya pun sangat gampang. Itu kelebihan yang ketiga. Dan saya mau jelasin kekurangan dari strom platina ini. Untuk kekurangannya sendiri,
Kekurangan yang pertama, setrum platina ini kalau sudah sering dipakai ya, tapi kita nggak bisa ngerawatnya ya teman-teman. Ini kan kalau yang model seperti ini perlu perawatan ya. Ini platinanya sering macet ya, sering macet, berkerak kalau buat ngebolang terus menerus. Ini kadang sering terkendala pada sebuah platinanya ini ya, nggak mau gerak gitu ya teman-teman. Itu salah satu kekurangannya. Terus kekurangan yang kedua, ini kalau yang model platina ini agak berat ya, agak repot kalau dibawa kemana-mana, apalagi kalau dibuat digendong ya teman-teman. Ini agak berat. Ini yang kemarin saya rakit nih, yang kawat sekundernya totalnya sejumlah ada 5 ons ya, dan kalau yang primernya ada sekitar 3 on. Ini beratnya sekitar 1,5 kilo ya teman-teman. Ini kalau semuanya ini beratnya 1,5 kilo, dengan kalau kita total dengan besi keren dan papan duduk ini semuanya ini 1 kilo lebih lah, 1,5 kilo ya. Ketimbang yang dua jenis strum ikan ini sangat ringan ya teman-teman, apalagi yang PDC ini ringan sekali. Tapi kalau yang platina ini cukup agak berat ya, berbobot ya teman-teman, apalagi kalau kita membuatnya sampai 1 kilo ya. Kawat emailnya ini cukup berat sekali ini ya teman-teman. Belum lagi kalau kita pakai aki yang besar ya. Ini salah satu kekurangannya itu, karena ini memiliki bobot berat. Dan kekurangan selanjutnya, ini pada sebuah spoolnya ya teman-teman. Spoolnya ini kalau kita membuat sendiri kurang teliti ya teman-teman, atau belum berpengalaman, outputnya ini akan drop ya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, lilitan kawatnya ini kalau nggak rapat dan longgar, apalagi kalau kita salah jalur pasangnya, ininya mudah panas ya teman-teman, spoolnya ini. Apalagi kalau ada kebocoran salah satu lilitan sekunder dengan primernya, ini akan menahan panas di bagian ini. Spoolnya, gulungannya akan panas. Panasnya ini akan merembet, akhirnya yang rusak ke kondensornya ini ya teman-teman. Kalau platinanya masih aman ya, nggak apa-apa, tapi yang pastinya akan mengakibatkan rusaknya pada kondensor ini ya. Jadi kalau menurut pribadi saya, dari ketiga setrum ikan ini, saya paling suka pakai yang jenis platina ini ya teman-teman. Itu pun tergantung selera masing-masing. Menurut kalian semuanya, para setrumer pastinya memiliki selera yang berbeda ya. Kalau yang menurut APL channel sampaikan, saya lebih suka, lebih sering menggunakan yang model platina ya teman-teman. Mungkin segitu saja ya mengenai pembahasan kali ini yang bisa saya sampaikan soal kekurangan dan kelebihan pada sebuah setrum ikan yang model-model seperti ini ya teman-teman. Model PAC, PDC dan platina. Mungkin yang sudah berpengalaman lagi, bila ada pertanyaan atau ada kesimpulannya seperti apa, silakan, saya tunggu. Saya tinggal tulis di kolom komentar ya. Oke, karena ini waktunya sudah hampir menjelang sore ya teman-teman, saya mau beraktivitas kembali, berjualan seperti biasa.
Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.